Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian 15. Kesaksian Perjanjian Lama. Kaum Kristen setelah mengatakan bahwa kesaksian Al-Masih di salib itu sudah terdapat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu mereka kemukakan beberapa ayat dari kitab-kitab Nabi yang dahulu. Yang amat terkenal ialah kesaksian dari Mazmur atau Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita pun dalam beberapa hal dapat menyetujui kalau alasan dicari dari kitab Perjanjian Lama, sebab dalam kitab Perjanjian Baru sendiri, dalam keempat kitab karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes, itu tidaklah kita mendapat bahan yang sungguh-sungguh meyakinkan. Menurut mereka, di dalam beberapa munajat atau doa Nabi Daud, di dalam Mazmur terdapat beberapa isyarat atau rumus tentang matinya Yesus di atas kayu palang. Di sini kita salinkan beberapa rumus yang ditunjukkan oleh orang Kristen. 1. Mazmur Daud bagi biduan besar pada Nejinot. 2. Apabila aku berseru, sebutlah kiranya akan daku ya Allah kebenaranku, maka dalam hal kepicikanku engkau telah mengadakan keluasan bagiku. Kasihanilah kiranya daku dan terima apalah kiranya permintaan doaku. 3. Hai kamu orang besar-besar, berapa lamakah kemuliaanku menjadi kehinaan? Berapa lamalah kamu kasih akan kesia-siaan dan menuntut dusta? Sahaya ketahuilah olehmu bahwa Tuhan telah mengasingkan seorang kekasih bagi dirinya, maka Tuhan akan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Menurut Kristen, ayat-ayat ini terang-teranglah merumuskan penyelidikan Al-Masih. Pada ayat pertama menubuatkan doa Al-Masih agar Allah dengan sebenarnya mengabulkan doanya, bahwa dalam kepicikannya Allah akan memberikan keluasan kepadanya. Dia memohon agar dia dikasihani. Di ayat kedua lebih jelaslah hal salib itu, yaitu seruannya kepada orang-orang besar, berapa lamakah kemuliaanku menjadi kehinaan? Sebab kalau dia dinaikkan ke tiang salib, niscaya dihinakanlah kemuliaannya. Sampai dia bertanya, kamu akan mengasihi hal-hal yang sia-sia dan menuntut dusta? Karena perbuatan orang besar-besar hendak menyalibnya itu mencintai yang sia-sia dan menuntut yang dusta. Inilah bukti yang nyata dari Perjanjian Lama. Membuat kematian Yesus di kayu palang, demikian kata saudara Kristen. Baik, tetapi ayat selanjutnya menunjukkan dengan terang dan tegas bahwa permohonan doa beliau dikabulkan Allah. Allah menyatakan bahwa Allah telah mengasingkan seorang kekasih bagi dirinya. Itulah Isa Al-Masih. Arti mengasingkan di sini bukan membuang, tetapi menyisihkan atau mengistimewakan. Tidak seorang pun dapat mengganggu atau menganiaya dia. Dan selanjutnya Yesus yang dikasihi itu menyatakan keyakinannya bahwa doanya akan dikabulkan. Maka Tuhan akan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Dan doa itu pun telah disampaikan sebagaimana disebut pada Matius pasal 27 yang telah kita salinkan di atas. Di dalam kitab-kitab kaum Zending yang kita dapati, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab, diuraikanlah ayat-ayat dari Perjanjian Lama itu, terutama beberapa petikan dari Mazmur atau Zabur yang menurut pengetahuan kita selintas adalah doa Nabi Daud belaka. Tetapi menurut penafsiran saudara Kristen sebagian besar adalah nubuat Daud tentang penyaliban Isa Al-Masih. Mereka salinkan tidak kurang dari 43 Mazmur yang menurut mereka terang sekali tafsirnya
menunjukkan Al-Masih Isa yang mati di kayu palang. Tetapi setelah kita pelajari pula dengan seksama, sebab perjanjian lama bukanlah hak istimewa yang hanya boleh ditafsirkan oleh orang Kristen saja. Ternyata bahkan bukan dalil buat meyakinkan bahwa Yesus mati di kayu palang, melainkan menambah yakin bahwa bukan beliau yang mati di kayu palang, tetapi orang yang mengkhianatinya itu. Dari contoh ialah misal pertama Mazmur keempat yang kita salinkan di atas itu. Contoh kedua dan saudara-saudara Kristen menunjukkan pula bahwa Mazmur 4, Mazmur 9 pun mengandung kenyataan yang nyata sekali tentang Isa disalib. Lalu mereka salinkan ayatnya yang kita kutip mulai dari ayat 12 sampai 17. Ayat 12, menyanyikanlah mazmur bagi Tuhan yang duduk di Zion. Masyurkanlah perbuatannya yang ajaib itu kepada segala bangsa. Diterangkan oleh saudara Kristen bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib kepada segala bangsa itu ialah karena mereka telah menyalib Yesus. Tetapi setelah kita turut pula membaca dan memahamkan lanjutan dari ayat-ayat itu, ternyata memang dapat dipahamkan bahwa orang Yahudi telah bersiap menangkap Isa atau Yesus dan membunuhnya. Tetapi suatu keajaiban yang lain yang terjadi, yaitu Yesus selamat. Yang celaka ialah mereka yang hendak menganiayanya itu, sebab selanjutnya tertulis demikian. Ayat 13, mereka ingatkan ia akan menuntut bela segala penumpahan darah dan tiada ia lupa akan seru orang yang teraniaya. Ayat 14, kasihankan apalah akan daku ya Tuhan, lihatlah kesukaranku yang kurasai daripada segala pembenciku, angkatlah kiranya akan daku daripada pintu maut. Ayat 15, supaya aku menceritakan segala pepujianku di dalam pintu gerbang Putri Zion, dan bersukacitalah hatiku untuk selamatmu. 16, bahwa terperosoklah orang kafir dalam pelubang yang telah diperbuatnya, dan kakinya sudah tertangkap dalam jaring yang sudah disembunyikan. Ayat 17, bahwa Tuhan telah menjadi ketahuan, ia telah melakukan hukum, orang yang fasik itu telah kena jerat oleh perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah.